Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat fisik dan juga sehat mental ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari kinerja. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan saya Lara Syahriliah Mujadidah, NIM 1511419002, rombel 1. Perkenalkan, nama saya Meli Handayani, NIM 15114190117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andira, NIM 151141924, rombel 1. Saya Lala Nurlail dengan NIM 15114190033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anissa Fitriani dengan NIM 15114190045. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Untuk materinya, kami akan membahas tentang pengertian kinerja sebagai konsep dinamis, tujuan dan sasaran kinerja sebagai konsep multidimensional, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja. Nah, oleh karena itu langsung saja kita ke pembahasan materinya ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai definisi dari kinerja. Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja atau performance. Menurut Malayu SP Hasibuan 2006 menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan juga waktu. Sedangkan menurut Miner 1998, kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepadanya. Nah, setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas berarti menunjukkan suatu peran dalam organisasi. Dari banyaknya pengertian yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu kemampuan yang harus dicapai dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan kepada individu atau kelompok. Terkait materi selanjutnya yaitu mengenai kinerja atau performance sebagai konsep dinamis. Seiring berjalannya waktu, kinerja individual tidak selalu akan stabil. Dalam suatu rentang waktu, keanekaragaman dalam kinerja seorang individu merefleksikan yaitu yang pertama, proses-proses pembelajaran dan perubahan-perubahan jangka panjang yang lain. Dan yang kedua yaitu perubahan-perubahan temporer dalam kinerja. Adapun cara untuk mengidentifikasi proses yang melatar belakangi kinerja dalam pekerjaan. Yang pertama yaitu ada tahap transisi dan yang kedua yaitu tahap pemeliharaan. Tahap transisi terjadi ketika individu-individu masih baru dalam sebuah pekerjaan dan ketika ada tugas baru yang dipercayakan. Dan yang tahap kedua yaitu tahap pemeliharaan. Terjadi ketika pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu dipelajari dan ketika penyelesaian tugas menjadi otomatis. Untuk bekerja dalam masa transisi, kemampuan kognitif sangat relevan. Pada fase pemeliharaan, kemampuan kognitif jadi tidak terlalu penting dan faktor-faktor disposisional seperti motivasi, ketertarikan, dan nilai-nilai meningkat sesuai dengan relevansinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan sasaran kinerja.
Tujuan kinerja sendiri yaitu artinya menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu wujudkan kinerja yang baik. Menurut Wibowo, ada beberapa tingkatan tujuan, antara lain 1. Corporate level, yaitu yang artinya tingkatan di mana tujuan dihubungkan dengan maksud dan nilai-nilai serta rencana strategis dari organisasi secara menyeluruh untuk dicapai. Yang kedua yaitu senior management level, yang artinya tingkatan di mana tujuan pada tingkatan ini mendefinisikan kontribusi yang diharapkan dari tingkat manajemen senior untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu business unit, functional atau department level, merupakan tingkatan di mana tujuan pada tingkatan ini dihubungkan dengan tujuan organisasi, target, dan proyek yang harus diselesaikan oleh unit bisnis, fungsi, atau departemen. Yang keempat yaitu team level, merupakan tingkatan di mana tujuan tingkat tim dihubungkan dengan maksud atau akuntabilitas tim dan kontribusi yang diharapkan dari tim. Dan yang terakhir yaitu individual level, yang artinya tingkatan di mana tujuan dihubungkan pada akuntabilitas pelaku, hasil utama atau tugas pokok yang mencerminkan pekerjaan individual dan fokus pada hasil yang diharapkan untuk dicapai dan kontribusinya pada kinerja tim, departemen, atau organisasi. Materi yang selanjutnya itu mengenai sasaran kinerja. Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut terrealisasikan. Sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati, dan dapat diukur. Sasaran merupakan harapan. Sebagai sasaran, suatu kinerja mencakup unsur-unsur diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu the performers, yaitu orang yang menjalankan kinerja. Yang kedua, the action atau performance, yaitu tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh performer. Yang ketiga adalah a time element, yaitu menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan. Dan yang keempat yaitu an evaluation method atau tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan tersebut dicapai. Dan yang kelima yaitu the place, atau menunjukkan tempat di mana pekerjaan dilakukan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kinerja sebagai konsep multidimensional. Menurut Harsuko, kinerja adalah sejauh mana seseorang telah memainkan baginya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran khusus yang berhubungan dengan perorangan, atau memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi itu sendiri. Kemudian konsep multidimensional itu terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu ada sikap atau attitude, yang kedua itu ada kemampuan atau ability, dan yang ketiga itu ada prestasi. Robbins mendefinisikan sikap atau attitude adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana individu merasakan mengenai sesuatu. Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Robbins juga mengungkapkan 3 aspek dari suatu sikap ini. Yang pertama itu ada kognitif, yaitu keyakinan mengenai pernyataan nilai benar atau salah terhadap sesuatu, yang akan menentukan tahap untuk bagian yang lebih kritis dari sikap. Kemudian itu ada afektif, yaitu segmen emosional atau perasaan dari sikap dan dicerminkan dalam pernyataan suka atau tidak terhadap sesuatu dan perilaku. Dan yang terakhir itu ada perilaku atau behavior yang merujuk ke suatu maksud untuk berperilaku dalam suatu cara tertentu
terhadap sesuatu. Dan yang kedua itu ada kemampuan atau ability. Robbins juga mengatakan kemampuan adalah kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan keseluruhan dari individu pada hakikatnya tersusun dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. 7 dimensi yang paling sering dikutip yang menyusun kemampuan intelektual itu sendiri adalah kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan. Kemudian ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Kemudian yang terakhir ada prestasi atau accomplishment, yang mana prestasi kerja adalah hasil kerja secara kuali atau kuantiti yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. Prestasi juga dapat dicapai dengan meningkatkan kepuasan yang dapat diwujudkan dengan pemberian imbalan secara proporsional dan adil serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Di sini kami menggunakan dua sumber untuk mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Tower dan Potel, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor yang pertama adalah faktor motivasi. Faktor motivasi sendiri merupakan dorongan, sikap atau tingkah laku baik dalam diri karyawan maupun luar diri karyawan terhadap pekerjaan. Semakin besar motivasi karyawan untuk bekerja, semakin meningkat pula kinerjanya dalam bekerja. Yang kedua adalah faktor kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang membuat karyawan merasa senang atau tidak saat melakukan pekerjaannya. Semakin tinggi kepuasan kerja karyawan, maka karyawan akan semakin senang sehingga meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga adalah faktor kondisi fisik pekerjaan. Jika pada saat karyawan bekerja, lingkungan atau kondisinya baik, maka akan meningkatkan prestasi kerja karyawan. Yang terakhir adalah faktor kemampuan kerja karyawan. Dalam artian, karyawan tersebut dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Selain dari yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, ada juga pendapat lain yang mengemukakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Ada dari Payaman J. Simanjuntak dalam Devita 2017 yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja ada faktor individu, ada faktor dukungan, dan ada dukungan organisasi maksudnya, dan ada dukungan manajemen. Faktor yang pertama ada faktor individu. Faktor individu terdiri dari kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, artinya keseluruhan potensi yang ada dalam seseorang yang diperoleh melalui pengetahuan yang kemudian dimilikinya. Nah, terus ada yang kedua itu ada motivasi yang terdiri dari dorongan yang dimiliki seseorang untuk terus menjalankan dan menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian yang ketiga ada etos kerja. Etos kerja yaitu sikap dan cara seseorang dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian ada faktor yang kedua yaitu dukungan organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, tentunya seorang karyawan sangat membutuhkan dukungan organisasi. Dukungan ini tentunya berasal dari tempatnya bekerja. Dukungan tersebut adalah bentuk dari pengorganisasian seperti penyediaan sarana dan prasarana kerja, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat-syarat pekerjaannya. Pengorganisasian ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan bagi setiap karyawan
tentang sasaran yang telah dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap orang perlu memiliki dan memahami uraian jabatan dan tugas yang jelas tentunya ya. Nah, kemudian ada faktor yang ketiga, yaitu dukungan manajerial. Maksudnya dukungan manajemen. Kinerja seseorang juga sangat tergantung dari faktor ini. Pada kemampuan manajerial para manajemen atau pimpinan, baik dengan membangun sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis, maupun dengan mengembangkan kompetensi pekerja. Demikian juga dengan menumbuhkan motivasi seluruh karyawan di tempatnya bekerja untuk bekerja secara optimal. Semakin baik dukungan manajemen yang diberikan oleh para manajerial, maka semakin tinggi juga kinerja yang akan dimiliki oleh karyawan-karyawannya. Nah, itu dia materi dari kinerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.